Jumpa kembali di MZ Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya COVID-19 dan permasalahan pribadi teratasi oleh sukacita yang ubah rintangan jadi berkat. Jadi maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau cerita COVID-19 itu kan permasalahan yang sifatnya umum teman-teman. Jadi semua manusia bahkan seluruh dunia itu merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini jadi permasalahan gitu. Nah, adapun di luar dari permasalahan umum yang COVID-19 tersebut, juga kita kadang-kadang menghadapi permasalahan yang sifatnya pribadi, teman. Pribadi kita sendiri gitu. Nah, dua hal ini, baik permasalahan secara umum atau permasalahan secara pribadi, itu dua-duanya teman-teman, apabila kita sudah lebih dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan, sebenarnya semua bisa dihadapi dengan cara sukacita, teman. Sukacita itu justru yang akan membawa permasalahan umum dan permasalahan pribadi kita naik level, teman. Naik level kedalaman pengenalan pengertian akan firman kita, naik level akan iman kita karena keberanian kita makin berani melakukan firman Tuhan gitu. Nah, akhirnya waktu kita mengenal mengerti akan firman Tuhan dan juga mengalami peningkatan level iman kita, teman-teman, akhirnya ujung-ujungnya ya semua janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, teman-teman. Kalau janji Tuhan itu pasti ujungnya berkat, teman. Nah, berkat ini terbagi dua kalau bicara dari sisi Tuhan gitu. Terbagi menjadi berkat yang sifatnya rohani dan juga berkat yang sifatnya duniawi. Nah, kalau cerita orang duniawi yang belum mengenal mengerti akan firman Tuhan, biasanya berkat yang diharapkan itu yang pertama adalah berkat duniawinya dulu, teman-teman. Bahkan kadang-kadang lupa akan berkat rohani gitu. Tapi kalau kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, justru target kita adalah pertama adalah bagaimana kita mendapatkan berkat rohani, teman-teman. Setelah kita mendapatkan berkat rohani, otomatis teman-teman Tuhan akan tambahan berkat-berkat yang sifatnya duniawi itu. Nah, ini kembali ke iman kita lagi, teman-teman. Nah, ini nanti coba saya sharingkan dalam draft aja supaya bisa lebih jelas gitu, teman. Nah, saya baca sekarang, teman-teman, Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 5, teman-teman. Judulnya, perikopnya judulnya itu persembahan yang benar, teman-teman. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 5, teman-teman. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini kalau teman-teman tekankan di sini di ayat 1, teman-teman, ya, bahwa kalau kita pengen menyembah Tuhan Allah yang benar gitu, yang berkenan kepada Allah, gak ada cara lain, teman-teman, hidup kita gitu. Jadi tubuh kita, tubuh, jiwa dan roh kita itu adalah persembahan untuk Tuhan, teman-teman. Itu yang paling berkenan untuk Tuhan gitu. Tapi kalau bukan persembahan kayak zaman-zaman waktu awal-awal dengan sesajen, dengan domba gitu, dengan seperti itu gitu. Ya, benernya bukan itu, teman-teman. Yang Tuhan hendak itu adalah kehidupan kita, teman. Kehidupan kita adalah persembahan yang berkenan untuk Tuhan gitu, yang sangat berkenan gitu, kehidup kita ini gitu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini kalau kita ditekankan di ayat 2-nya, teman-teman, ya kembali lagi. Jadi firman Tuhan itu menghendaki, merencanakan dan menghendaki hidup kita itu bukan seperti orang duniawi pada umumnya, teman-teman. Karena di sini ditekankan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Nah, kalau kembali lagi, kalau kita menyimak apa sih yang diinginkan dunia gitu, ya manusia duniawi itu, bahkan orang keyakinan, teman. Orang maksudnya berkeyakinan itu orang yang sudah beragama tapi tidak atau kurang mengenal akan firman Tuhan gitu, tidak atau kurang mengenal akan pribadi Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang targetnya sama, teman. Orang yang berkeyakinan dan orang dunia itu targetnya adalah memprioritaskan nomor satu itu ya harus mendapatkan sukses duniawi, teman-teman. Nah, padahal sukses duniawi ini atau kebahagiaan duniawi ini akan menjadi satu satu cengkraman gitu, satu beban gitu untuk kita, malah sulit, teman-teman, untuk masuk surga karena kita sudah merasa
aman dengan adanya sukses duniawi, sudah merasa senang dengan adanya kebahagiaan duniawi. Nah akhirnya kita malah waktu Tuhan ajar kita untuk bisa menomorsatukan keselamatan akhirat, malah diabaikan gitu. Keselamatan akhirat itu malah diabaikan karena ya merasa sudah aman dan merasa sudah senang gitu. Ya sudah merasa bisa menikmati semua hal duniawi dan merasa bisa teratasi semua hal-hal duniawi gitu. Ya padahal lupa bahwa yang namanya kalau kita sudah bicara Tuhan kasih sakit yang gawat aja juga kita uang itu sukses duniawi itu tidak bisa ngobati apa-apa teman. Apalagi kalau kita bicara meninggal gitu. Meninggal itu tidak bisa ditebus dengan sukses duniawi gitu. Meninggal itu ya akan berujung ke penghakiman di dalam akhirat. Nah kalau kita sama sekali tidak punya bekal keselamatan akhirat kita kumpulkan di dunia ini gitu. Karena satu-satunya jalan untuk mendapatkan bekal akhirat itu cuma waktu hidup di dunia ini saja teman-teman. Kalau kita sudah meninggal dunia justru nggak bisa mengadakan apa-apa gitu. Dan yang Tuhan pengen kan bagaimana caranya kita mendapatkan berkat-berkat akhirat dulu, mencari berkat akhirat dulu di dunia ini dengan cara mencari Tuhan secara pribadinya, dengan cara mengenal firman Tuhan secara detail itu dan melakukannya gitu. Nah itu akhirnya menjadi berkat akhirat teman-teman. Nah berkat akhirat ini kalau dalam nanti yang kita bahas pagi ini soal sharing di kitab Roma ini gitu dan kitab 2 Korintus ini ya nanti akan Tuhan yang otomatis teman-teman. Kita tanpa mencari kesuksesan duniawi atau kebahagiaan duniawi juga itu akan hadir sendiri teman-teman. Nah ini nanti coba saya baca nanti akan tercermin gitu. Jadi yang ayat 2 itu ingetin seperti itu teman-teman. Ya jangan sampai kita tidak menjadi serupa seperti dunia gitu. Berdasarkan ini sampai ayat 5. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, kita berkata kepada setiap orang di antara kita, janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Tetapi hendaklah kita berpikir begitu rupa sehingga kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Jadi kalau kita hidup pengen benar teman-teman, kita nggak bisa punya cita-cita, punya apa gitu yang di luar firman Tuhan teman-teman. Nah akhirnya dia jadi malah menekan kita sendiri gitu. Jadi lebih baik itu tinggalin semua, kita masuk ke dalam rancangan yang kehendak Tuhan, jangan masuk ke dalam rancangan kehendak kita. Kalau cita-cita segala macam kan keinginan itu kan adanya di rancangan kehendak jiwa kita teman-teman. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan dan apa yang kita hendaki itu adanya di jiwa kita. Jadi kita jangan terjebak oleh rancangan dan kehendak jiwa kita, tapi kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak jiwa Tuhan. Nah jiwa Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang adanya cuma di firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, kita tidak masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Dibalik seperti itu teman-teman. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah jadi anggota yang seorang terhadap yang jadi maksudnya manusia banyak teman-teman. Jadi masing-masing fungsinya itu Tuhan sudah atur sendiri-sendiri. Jadi beda-beda teman-teman. Ini saya sudah bicara di kitab Roma pasal 12 ayat 15 teman-teman. Di sini dikatakan ya intinya kan bagaimana sih kita tubuh jiwa roh kita itulah adalah persembahan hidup ya yang sangat berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan ingatkan jangan sampai kita sama dengan dunia teman-teman. Nanti akhirnya kita malah kejeblos gitu, nggak dapat persembahan yang benar, malah jadi persembahan seperti orang dia kan jadi kacau teman-teman. Nah ini saya langsung aja teman-teman di dalam kitab 2 Korintus teman-teman. Coba teman-teman cari 2 Korintus itu setelah kitab Roma, 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus ada dua teman-teman, ada 1 Korintus dan 2 Korintus. Ini yang saya mau sharingkan adalah yang 2 Korintus teman. 2 Korintus pasal 8 ayatnya 1 sampai 15 teman-teman. Judul perikopnya pelayanan kasih teman-teman. Nah ini saya coba universalkan aja teman, kalau jadi biar lebih gampang dicerna gitu.
Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini coba kalau teman-teman simak ayat 1 dan 2 ini, teman-teman. Ya, ceritanya kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai, di ayat 2-nya, teman-teman, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tetapi gitu, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini anehnya, teman-teman, apabila kita mengikut hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, ya seperti itu, teman-teman. Jadi dalam kondisi bermasalah pun, dalam kondisi menderita pun, tetap ada sukacita, teman-teman, ya, karena sukacita yang dari Tuhan tadi, teman-teman. Karena kita percaya bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu yang dalam hidup kita gitu. Aku bersaksi bahwa mereka dalam memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan dari mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian telah mereka berendah Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, ini, teman-teman, kalau di dalam rohani, teman-teman, apabila kita mengalami penderitaan tapi kita tetap bertahan hidup dengan di jalan firman Tuhan dan hidup bersama Tuhan melalui roh Tuhannya itu yang dihidupkan dalam roh kita, ya sebenarnya nanti akhirnya kita akan mendapatkan kekayaan rohani, teman-teman, kekayaan dalam hal rohani. Nah, ini yang jadi bekal bagaimana untuk mencapai target keselamatan hidup di akhir, teman-teman. Nah, ini dikatakan di ayat 7, teman-teman. Setelah kita mengalami penderitaan seperti itu, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman. Nah, itu gitu. Jadi dalam penderitaan itu, apabila kita tetap bertahan hidup di dalam jalan firman Tuhan dan bersama Tuhan lewat menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, ya kita akan mendapat kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam hal iman, kaya dalam hal perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, ya kaya dalam kasih kita terhadap semua gitu. Dan demikian juga hendaknya kita kaya dalam pelayanan kasih ini, pelayanan yang Tuhan kehendaki itu gitu. Itu dicantumkan di ayat 7 seperti itu, teman. Jadi menderita itu akan mendapatkan hal kekayaan seperti itu. Ya, tapi semua kan ujung-ujungnya kekayaan rohani, teman-teman. Kan memang ini bicara kan Tuhan ingin bagaimana kita mengumpulkan bekal-bekal, ya berkat rohani lebih dulu gitu. Nanti berkat duniawi sih nyusul, teman-teman. Nah, ini saya lanjut di ayat 8-nya. Aku mengatakan ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita gitu, bahwa ia yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini ceritanya jadi soal Nabi Isa, teman-teman. Nabi Isa yang korban di kayu salib itu gitu, seolah-olah dia terpaksa seperti itu, dikesankan seperti seolah jadi Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan Allah, di mana utusan Tuhan Allah Nabi Isa ini adalah kaya gitu, teman. Tapi gara-gara kita ini dikorbankan ya sampai wafat. Nah, berarti disimpulkan yang oleh karena kita menjadi miskin gitu. Jadi waktu disalib itu menjadi miskin, wafat itu menjadi miskin, sekalipun sebenarnya ia kaya gitu. Nah, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinan dari ya Tuhan Allah yang menyalibkan Nabi Isa itu, teman-teman. Jadi ini seperti barter gitu. Jadi bagaimana caranya Tuhan Allah mengorbankan Nabi Isa gitu sampai
wafat di kayu salib untuk nebus dosa-dosa kita, untuk apa ya? Jadi untuk membayar kemiskinan kita, teman-teman. Jadi kalau kita bicara di sisi rohaninya untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Tapi kalau bicara di apa ya, dikonversin ke dalam duniawi ya untuk membuat menebus kemiskinan kita. Bukan, kalau secara rohani kan dosa kita, teman-teman. Kalau duniawi ya menebus kekurangan kita, menebus kemiskinan kita. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi di sini diingatkan waktu semalam saya juga sharing dengan Pak Joshua gitu, mentor rohani saya yang pengusaha di Jakarta yang hampir 80 tahun ya, tapi masih sehat sekali, masih brilian gitu cara mikirnya gitu. Dan jeli sekali masalah firmannya. Ya, Pak Joshua berikan saya ayat yang ini, teman-teman. Jadi apa sih? Uh, karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan gitu ya. Nabi Isa itu dikorbankan sampai harus menjadi miskin. Miskin di sini yang tadi saya katakan dua gitu. Miskin bisa secara rohani kan, berarti jadi untuk nebus dosa. Tapi kalau miskin di sini diartikan dalam bentuk duniawi, ya berarti ya Tuhan Allah yang sangat kaya itu, yang maha kaya itu gitu, yang mengutus Nabi Isa untuk menjadi korban penebusan dosa kita dan sekaligus penebusan ya kemiskinan kita, teman-teman, secara duniawi. Secara duniawi itu Tuhan Allah ngerti ini, teman-teman. Makanya kalau kita ngaitkan dengan kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya Tuhan ajarkan seperti itu karena memang Tuhan udah persiapkan bahwa kita ini tidak boleh miskin, teman-teman, untuk menjadi alat Tuhan. Ya kita ini tidak boleh miskin gitu, karena untuk menjadi alat Tuhan itu Tuhan tahu bahwa kita butuh gitu, butuh hal-hal yang duniawi itu. Cuman Tuhan tidak mau kita jangan sampai diperbudak ya oleh kecintaan kita terhadap hal-hal duniawi itu, ya terhadap hal uang khususnya gitu, karena hal duniawi itu berujung ke uang semua, teman-teman. Baik itu masalah harta, tahta gitu, pemenuhan nafsu duniawi itu semua berujung ke uang. Makanya Tuhan maksud ya carilah dahulu Tuhan pribadinya, carilah dulu firman Tuhannya, perintah peraturan firman Tuhannya. Nah baru nanti Tuhan yang otomatis akan ya menebus kemiskinan kita kalau dari sisi duniawinya. Nah ini adanya di ayat 9 ini, teman-teman. Jadi ada barter gitu. Jadi seolah Tuhan sudah merencanakan kita ini menjadi kaya waktu jadi alat Tuhan, waktu kita sudah mengenal mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sudah mengenal dan mengerti rancangan kehendak Tuhan gitu. Ya Tuhan sudah persiapkan dengan tebus Nabi Isa, dengan wafat Nabi Isa, dua gitu, secara rohani tebus dosa kita, yang kedua tebus kemiskinan kita, teman-teman, untuk kita menjadi kaya gitu saat menjadi alat Tuhan. Cuman jangan sampai kita kaya terjebak ya karena merasa bahwa yang bikin kaya itu kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan diri kita sendiri. Nah yang kedua ya kalau kita dengan pola-pola beranggapan bahwa kita kaya karena memang kemampuan kita sendiri, ya nanti ujungnya itu ya akan cinta uang, teman-teman. Nah cinta uang itu ya tadi gitu, ya akan diperbudak oleh harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi ini gitu. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan gitu. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis,
Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah ini kalau teman-teman simak begini teman-teman, jadi tujuan Tuhan itu bukan membuat kita kaya kaya itu untuk jadi apa mendambakan kekayaan itu gitu. Nah kalau kita simak ayat 13 dan 14 dan 15 teman-teman, Tuhan itu membuat kita kaya itu untuk bisa menjadi seimbang teman. Maksudnya seimbang itu ya kalau kita kaya ya kita berikan kepada yang miskin gitu. Jadi si miskin juga sama, karena memang kekurangan, akhirnya si miskin mendapat kelebihan dari kita. Sebaliknya kita yang kaya berarti kan kelebihan materi nih gitu kalau kaya gitu. Nah berarti kita harus menguranginya apa agar seimbang, harus memberikan kepada yang miskin yang memerlukan itu teman-teman. Tapi sebaliknya yang miskin itu kan kelebihan soal kemiskinannya gitu. Ya berarti dia mesti menerima dari kekayaan kita. Jadi seolah-olah seperti itu teman. Jadi kalau rumusnya ujungnya seperti di ayat yang terakhirnya di 15-nya gitu. Ya ditekankan seolah-olah ya sebenarnya apa sih di sini ditekankan orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Jadi kalau kita misalnya Tuhan beri kekayaan banyak juga istilahnya tidak kelebihan. Kenapa? Karena kita berikan kepada orang lain gitu. Nah sebaliknya orang yang miskin gitu, yang mengumpulkan sedikit, orang miskin mengumpulkan sedikit, ya tidak kekurangan. Kenapa tidak kekurangan? Nah, karena memang kita memberikan kepada mereka, donasi kepada mereka gitu. Nah Tuhan itu berkehendak seperti itu teman-teman. Bukan berarti jadi kaya, kita dibuat kaya oleh Tuhan itu seperti rancangan kehendak dunia gitu, bahwa kaya itu dipegangnya sendiri, bukan untuk didistribusikan balik gitu, bukan seperti air yang mengalir. Kalau Tuhan pengen kita harus punya pengertian yang benar bahwa kekayaan kita waktu kita benar adalah yaitu ya harus seperti mengalir teman-teman. Jadi mengalir kepada orang yang membutuhkan gitu, yang memerlukan itu harus kita lakukan itu teman-teman. Nah, jadi di sini makanya di ayat 15-nya dicantum yang lebih, yang akhirnya ujungnya juga ya apa imbang gitu loh. Yang kurang juga ujungnya karena dikasih jadi imbang juga gitu. Jadi yang lebih ya harus menyumbangkan supaya imbang, yang miskin ya akan menerima dari yang lebih gitu. Dari yang kaya ya akan imbang juga. Makanya diistilahkan di sini orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Tuhan ingin membuat kita kaya dengan cara menebus kemiskinan kita melalui wafatnya Nabi Isa itu, wafatnya Yesus di kayu salib itu adalah penebusan, dan secara duniawi penebusan kita harus kaya gitu, bukan miskin gitu. Tapi kalau secara rohani ya kita ditebus untuk bebaskan dosa kita supaya kita bisa masuk ke akhirat. Jadi dua-duanya teman-teman. Jadi arti penebusan Nabi Isa atau Yesus di kayu salib itu kalau dari duniawi berarti bagaimana kita mendapatkan kekayaan karena kemiskinan sudah ditebus. Nah sebaliknya secara rohani ya dosa-dosa kita sudah ditebus supaya kita bisa masuk ke dalam akhirat, keselamatan akhirat di surga gitu. Jadi saya sudah bacakan yang ini teman-teman. Nah sekarang saya coba mulai masuk ke draft aja teman-teman. Saya coba langsung masuk ke draft aja. Ini judulnya sekali lagi teman-teman, COVID-19 dan permasalahan pribadi teratasi oleh sukacita yang ubah rintangan jadi berkat. Tema ini bisa cantum begini teman-teman, apabila memang teman-teman beriman, percaya akan Tuhan pribadi gitu. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha besar gitu, ya maha kaya gitu, terus yang ditakutkan apa gitu? Ya maha tahu gitu, maha hadir ya. Jadi tidak ada yang harus ditakutkan teman-teman. Semua itu sudah dalam dalam perencanaan Tuhan semua. Itu kalau memang kita beriman, percaya bahwa pribadi Tuhan itu ya memang pantas gitu, pantas untuk kita pegang. Nah kalau kita sudah mikir seperti itu, terus apa gunanya? Apa gunanya kita harus takut gitu? Ya yang menyebabkan ketakutan itu jadi akhirnya duka cita gitu. Intinya itu teman-teman. Karena kalau kita kembali kembali ke ayat yang dicantum di sini di kitab Roma 8 ayat 28. Di situ dikatakan jelas kok bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu gitu. Jadi apapun juga sudah Tuhan rencanakan bagi kita gitu. Tuhan sudah tahu semua. Nah tinggal kita mau taat enggak gitu. Apa yang Tuhan
perintah peraturan, kita mau nggak melakukan firman Tuhan itu? Ya, kita mau nggak melakukan perintah peraturan Tuhan? Meskipun saya berulang kali katakan, untuk melakukan firman Tuhan itu kan butuh pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, teman-teman. Nah, waktu kita tidak mau mengenal firman Tuhan, ya kita tidak bisa melakukan firman gitu. Nah, waktu kita melakukan firman, ya kita harus mengenal firman Tuhan dulu. Waktu kita mau mengenal firman Tuhan, kita tahu, teman-teman, bahwa di waktu untuk mampu mengerti firman Tuhan itu butuh roh Tuhan gitu. Untuk mampu melakukan firman Tuhan itu butuh roh Tuhan gitu. Nah, di situ berarti kita harus menghidupkan roh Tuhan. Waktu kita akan menghidupkan roh Tuhan, kita harus tahu roh Tuhan itu benar nggak ada di kita gitu. Nah, kita telusuri lagi, roh Tuhan itu hidup apabila di dalam kita ada unsur roh gitu. Kalau tidak ada unsur roh, nggak bisa. Ada orang duniawi kadang-kadang tidak menghidupkan, tidak mengenal, tidak mengerti bahwa di dalam manusia itu ada unsur roh. Orang duniawi tahunya ya cuma dua gitu ya, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa yang kelihatan gitu. Jadi bertubuh dan jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak itu gitu. Tapi orang duniawi atau mungkin orang keyakinan tidak tahu, teman, bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur. Kalau cuma 2 unsur nggak ada bedanya sama binatang, teman-teman. Ya binatang itu cuma tubuh dan jiwa saja. Apa kita mau dicap binatang gitu? Kita kan bukan binatang, kita kan lebih berharga. Lebih berharga, lebih berharkat gitu. Ya kita ini kenapa lebih berharga dari binatang? Karena kita punya roh, teman-teman. Nah, ini harus diketahui dulu, dikenali dan dimengerti dulu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nah, setelah itu baru kita tahu bahwa roh kita akan ditempati oleh roh Tuhan. Jadi setiap saat kita bisa hidup bersama, berinteraksi dengan Tuhan Allah, teman-teman. Tujuannya itu. Nabi Isa pun waktu turun diutus ke dunia, ya sama, teman-teman, karena ada unsur manusianya dan juga ada unsur roh Tuhan yang dihidupkan. Nah, kalau di Nasrani sebutnya Roh Kudus atau Roh kebenaran gitu. Kalau yang saya dengar dari teman-teman saya atau keluarga saya di Muslim, ya itu sebutnya nur gitu, katanya cahaya yang dari Tuhan Allah gitu. Jadi kurang lebih sama, teman-teman. Jadi kembali lagi, ini kalau judulnya seperti itu, jadi kita harusnya nggak usah takut gitu. Kenapa harus takut? Kalau memang kita beriman, percaya kepada Tuhan dan mengenal kedalaman, memiliki kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, teman. Jadi ya memang tidak perlu ada alasan berduka cita. Meskipun saya ngomong begini, tetap sih, teman-teman, imannya kalau lagi down ya tetap ya merasakan, kok duka cita, kok bisa disebut suka cita sih, bagaimana gitu. Ya itu pastilah karena kita ada daging kan. Tapi kita yang penting prinsipnya sudah tahu bahwa di dalam Tuhan itu, Tuhan sudah atur kita semua. Jadi tidak perlu, teman-teman, ada duka cita. Kalau ada duka cita, kalau kita duka cita, itu malah jadi kayak mengkhianati Tuhan gitu, teman. Karena kita tidak percaya akan perintah, peraturan, dan janji Tuhan. Itu harusnya kan seperti itu. Kalau kita percaya akan perintah, peraturan, firman Tuhan, dan kita percaya janji Tuhan, dan kita percaya rancangan kehendak Tuhan, berarti kita kan tidak boleh duka cita, teman-teman. Nah, jadi kalau selama kita duka cita, kita ketakutan, kita harusnya koreksi diri. Ada sesuatu yang salah, ya, yang menyimpang dari perintah, peraturan, firman Tuhan gitu, teman, atau menyimpang dari iman kita. Ini saya langsung ke draft aja, teman. Belajar berdiam diri, saya ngalamin belajar berdiam diri selama 20 tahun agar tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan. Kalau kalau di firman Tuhan disebutnya pembaharuan budi, teman-teman. Tapi saya coba terjemahkan pembaharuan budi itu dengan sebutan pembaharuan pola dan cara pikir serta perbuatan kita gitu, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna, dengan persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus gitu. Jadi hidup kita ini, teman-teman, bagaimana hidup kita ini menjadi persembahan untuk Tuhan Allah gitu. Berdiam diri dengan mendalami pengenalan dan pengertian serta berani melakukan firman Tuhan, karena hidupkan roh Tuhan gitu, membuat iman kita alami kenaikan tingkat gitu, sehingga kita kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan membantu, dan kaya dalam kasih gitu. Jadi gara-gara seperti ini, teman-teman, awalnya berdiam diri ini, ya akhirnya kita jadi
lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita jadi lebih berani melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kondisi seperti itu kita menghidupkan roh Tuhan, ya akhirnya berujung tingkat iman kita naik, teman-teman. Nah, waktu tingkat iman kita naik, ya timbulnya seperti itu, teman-teman. Jadi kita itu jadi secara rohani menjadi lebih kaya gitu dalam hal-hal rohani ya. Dalam lebih yang tadi dikatakan lebih kaya dalam iman, lebih kaya dalam bagaimana kita bertutur kata, lebih kaya dalam pengetahuan. Jadi kita bisa lebih bijak, lebih ngerti kebenaran lebih secara total gitu ya, lebih kaya dari kesungguhan membantu. Kalau kita membantu juga niatnya memang dasarnya dari memang benar-benar tulus ingin membantu ya, dalam hal mengasihi sesama ya, kita memang dalam hati memang mengasihi sesama gitu. Nah, ini semua karena balik lagi kita berdiam diri ya untuk belajar mau mengenal firman Tuhan, belajar untuk mampu mengerti firman Tuhan, belajar untuk mampu melakukan firman Tuhan, ya belajar menghidupkan roh kita di luar tubuh dan jiwa, dan belajar berinteraksi dengan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita itu. Nah, itu akhirnya ya bisa mendapatkan kekayaan rohani yang tadi dikatakan, teman-teman. Nah, kalau kita baca di firman 2 Korintus pasal 8 ayat 9, ini yang tadi saya katakan saya dapat dari Pak Joshua tuh ini, teman-teman. Jadi ada 2 ayat tadi malam saya dapat itu ya, karena saya katakan ke Pak Joshua, ini saya kok aneh ya, dalam kondisi saya sedang berdiam diri ya, kondisi perusahaan saya juga tidak baik lah secara duniawi gitu. Tapi kok ini ada peluang-peluang yang besar sekali gitu loh, yang tahun ini, yang bulan-bulan ini saya akan menghadapinya gitu. Ya ada 2 peluang yang besar sekali yang sangat berbeda dengan usaha yang normal, teman-teman. Nah, cuman kan kalau saya menilik diri, saya kan dalam kondisi sedang berdiam diri gitu, dan juga situasi kondisi perusahaan bukan dalam kondisi wah gitu. Ini apalagi COVID begini kan, kena PPKM juga semua bisnis jadi lesu. Tapi kok ada wacana minggu depan bulan ini gitu, saya akan mendapat peluang, 2 peluang yang dinilai wah sekali gitu, teman. Bagi kelas saya gitu, wah sekali gitu. Nah, ini yang saya sharingkan dengan Pak Joshua. Emangnya ya apa akan begini. Nah, tapi kalau Pak Joshua bilang ya kembali lagi Pak Joshua bawa 2 firman saya suruh pelajarin di kitab 2 Korintus pasal 8 dan 9, dan satu yang tadi, teman-teman. Jadi satunya di 2 Korintus pasal 2 ini, dan satunya di kitab Ulangan, teman-teman. Kitab Ulangan pasal 8. Nanti coba kalau teman-teman sempat coba cari lagi kitab Ulangan gitu. Jadi di kitab Ulangan 18 itu Pak Joshua juga kasih ke saya gitu. Jadi kasih 2 firman untuk ngatasin, maksudnya kalau memang sudah waktunya Tuhan gitu. Tuhan ini memang pengen membuat kita kaya kok. Jadi baik di 2 Korintus 8 ayat 9 ya, di sini kan kalau di 2 Korintus pasal ayat 8 9 ini kan ada di perjanjian baru, teman-teman. Ya, bunyinya karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita ya, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ini tadi saya bilang gitu, yang tadi dikatakan bahwa Tuhan Allah itu mengorbankan Nabi Isa atau Yesus ini di kayu salib wafat untuk penebusannya 2, teman-teman. Kalau secara rohani disebutnya penebusan dosa kita untuk bisa masuk ke alam akhirat. Tapi kalau secara duniawi itu penebusan kita, kemiskinan kita ditebus, teman-teman, untuk menjadi kaya. Itu bagi kita yang sudah lebih mengerti firman Tuhan, ini akan mendapatkan ini, teman-teman. Menurut Pak Joshua seperti itu. Nah, sebaliknya kalau satunya yang Pak Joshua bilang di kitab Ulangan 8:12 sama, teman-teman. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan gitu ya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi dua-duanya ini bicara bagaimana pada akhirnya setelah kita mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya pada ujung-ujungnya Tuhan legowo gitu. Tuhan legowo memberikan kita kekayaan, teman-teman. Yang tadi dikatakan kekayaan itu bukan untuk ditimbun, tapi kekayaan itu kalau kita baca dari kitab 2 Korintus pasal 8:9 dan kitab Ulangan 8:18 ini, ya dua-duanya itu kekayaan ini menjadi untuk bisa
apa ya, menjadi alat dukungan kepada alat Tuhan untuk memberitakan benar firman Tuhan kepada ya sesama kita semua gitu. Jadi orang miskin yang miskin, istilahnya kita beri berkat yang dari kita gitu. Bukan berkatnya yang dari Tuhan bagi kita itu disimpan tapi disalurkan gitu. Disalurkan menjadi untuk yang orang yang memerlukan. Nah, jadi orang yang kekurangan mendapat lebih dari kita, sebaliknya kita yang lebih karena Tuhan beri kepada kita berkelebihan, ya kita berikan kepada orang yang kekurangan. Maksudnya Tuhan gitu teman-teman. Tapi kalau orang duniawi kan tidak teman-teman, dipegangin terus gitu, ya kekayaannya dipegangin terus sampai akhirnya jadi jerat, ya jerat untuk tidak bisa melepaskan kekayaan itu. Nah akhirnya tidak bisa masuk ke dalam surga teman-teman, karena kekayaan itu kan duniawi gitu, sedangkan kita meninggal itu kan masuknya di alam akhirat. Dunia itu firman Tuhan katakan tidak bisa dibawa ke akhirat. Nah ini yang Tuhan khawatir gitu. Tapi kalau kita sudah lebih dewasa rohani, Tuhan berani teman-teman. Tuhan berani memberikan kita harus kaya, bukan memberi kaya, harus kaya gitu. Kalau kita menyimak kembali lagi di ayat 2 Korintus 8 ayat 9, ini harus kaya teman-teman. Begitupun juga di kitab Ulangan. Kitab Ulangan kan ada ini perjanjian lama, sama juga teman-teman. Kitab Ulangan pasal 8 dan 15 juga sama. Ya kita harus kaya gitu. Ya untuk menjadi alat Tuhan itu harus kaya. Tapi kaya setelah kita, nah ini kembali ke Matius 6 ayat 33 tadi gitu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, carilah Tuhan secara pribadi dan firman Tuhannya, baru ya ini ya keluar yang namanya janji Tuhan. Kita harus kaya di 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dan kitab Ulangan pasal 8 ayat 18. Ngaitnya begitu teman-teman. Jadi teman-teman asal tahu aja, bukan ikut Tuhan itu pengen Tuhan bikin kita miskin gitu. Jadi salah banget gitu kalau kita bicara kita ikut Tuhan itu miskin, itu salah banget gitu. Jadi ini dua ayat ini membuktikan teman-teman. Sekali lagi coba teman-teman catat aja ayat di 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dan di kitab Ulangan pasal 8 ayat 18 itu menyatakan memang Tuhan setelah kita dewasa rohani, Tuhan menghendaki kita itu kaya untuk menjadi ya itu alat gitu. Alat untuk menyeimbangkan kelebihan kita diberikan kepada orang-orang yang kekurangan gitu loh. Intinya gitu teman-teman. Jadi jangan disalahartikan ikut Tuhan itu nggak punya apa-apa. Orang ikut Tuhannya harus kaya gitu teman-teman. Cuman kaya yang jadi benar, kaya secara benar supaya kita tidak terjerat oleh kekayaan kita, ya untuk tidak bisa masuk ke dalam alam akhirat. Itu yang Tuhan sedih sekali kalau kita tidak mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Ya karena memang Tuhan ingin seperti itu. Dan jadi kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kita itu bukan kekayaan dengan kekuatan dan andalkan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang memberi gitu. Ya sebagai bentuk kasih karunia Tuhan, sebagai berkat dari Tuhan, kekayaan itu untuk kita. Nah makanya kita tidak bisa disimpan gitu ya. Coba disalurkan lagi menjadi berkat-berkat duniawi teman-teman pada awalnya, tapi nanti ujungnya kita juga setelah bersaksi gitu, memberikan firman Tuhan gitu. Karena Tuhan ingin teman-teman, bukan cuma kita melakukan firman Tuhan, tapi kita juga ingin mengajarkan firman Tuhan. Nah waktu mengajarkan firman Tuhan itu butuh bagaimana kita melakukan firman Tuhan dulu gitu. Nah setelah kita melakukan firman Tuhan, baru Tuhan pengen kita mengajarkan firman Tuhan. Dan cara ya kalau kita pengusaha atau orang karir ya dengan memberitakan firman Tuhan. Bagaimana kita bersaksi bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu besar kuasanya gitu, dan mesti dihidupkan untuk kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi hasil pembaharuan budi yang berupa pola dan cara pikir serta perbuatan akan berujung bagaimana kita menjadi kaya agar dapat jadi berkat bagi sesama, tetapi dengan terlebih dahulu mengenal dan mengerti, hidup dengan melakukan firman Tuhan. Ini intinya bagaimana kekayaan itu akan diberikan kepada kita oleh Tuhan asal kita sudah dewasa rohani teman-teman. Ya kembali lagi, dewasa rohani adalah mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya berani melakukan firman Tuhan, ya mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan karena memang menghidupkan roh Tuhan. Ya menghidupkan roh Tuhan berarti kita taruh Tuhan di dalam roh kita gitu. Gandengannya gitu semua teman-teman. Ya cuman ya itu kembali lagi ujungnya dewasa rohani. Setelah kita mengalami dewasa rohani, ya Tuhan akan membuat kita kaya teman-teman. Harus kaya gitu supaya bisa menjadi alat Tuhan
Ya, dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan itu gitu. Tuhan menjadikan kita kaya bukan karena kekuasaan kita dan kekuatan tangan kita gitu yang membuat kita memperoleh kekayaan ini ya, tapi di kitab Ulangan pasal 8 ayat 18 ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan gitu. Jadi ternyata menerima kekayaan itu juga butuh kekuatan, teman-teman. Nah, di sini dikatakan jadi kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu bukan kekuatan diri kita sendiri. Yang benar itu adalah kita memperoleh kekayaan itu karena kekuatan Tuhan gitu. Jadi kenapa sih harus misal kita mesti pakai kekuatan Tuhan? Karena balik lagi, teman-teman, apabila kekayaan itu datang karena kekuatan kita gitu, yang dikuatirkan Tuhan itu akhirnya kita terjelat oleh kekayaan, tidak bisa move on ke dalam akhirat, teman-teman. Kekunci di situ. Kenapa? Karena kekayaan duniawi itu ya akan bisa membuat kita merasa aman gitu, merasa kuat, merasa mampu, merasa segala macam di dunia ini bisa diatasi dengan kekayaan. Dan ini yang menyebabkan kita terjebak, tidak bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat tuh ini. Nah, ini yang Tuhan nggak mau, teman-teman. Makanya Tuhan pengen kita kaya ya karena memang karena kekuatan yang dari Tuhan gitu. Jadi kalau kita simak di kitab Ulangan 8:18 itu bunyinya gitu, teman-teman. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, kepada mereka kita seperti sekarang ini. Nah, ini jadi bukan cuman Tuhan pengen begitu. Tuhannya sudah bersumpah katanya. Ya, ke nenek moyang kita ini sudah bersumpah. Ya, apabila kita sebagai pelaku firman ya akan mendapatkan ya itu gitu. Ya, kekayaan dengan cara yang dari kekuatannya Tuhan. Yang didapat itu bukan dengan mengandalkan atau kekuatan kita sendiri, tapi dengan mengandalkan kekuatan Tuhan gitu. Ini baru aman, teman-teman. Kita hidup ini akan aman apabila kita kaya dengan cara kekuatan dari Tuhan, bukan kaya karena kekuatan diri kita sendiri. Kalau kekayaan dari kekuatan diri sendiri, andalkan diri sendiri, malah beresiko. Tapi kalau dari Tuhan ya nggak apa-apa gitu, aman. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, ini kalau yang tadi dikatakan, teman-teman coba simak kitab Roma pasal 8:28. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita gitu. Ya, adanya di kitab Roma pasal 8:28. Dan kendalikan hidup kita. Jadi Tuhan itu pasti bekerja dan mengendalikan hidup kita, teman-teman, mengontrol hidup kita. Maka hiduplah dengan sukacita. Jadi yang tadi dikatakan saya awal gitu ya, hiduplah dengan sukacita walaupun dalam situasi kondisi ya pandemi COVID yang sangat menakutkan ini, teman-teman. Bagi orang dunia yang tidak mengerti akan firman Tuhan, COVID itu benar-benar menakutkan sekali loh, bisa bikin stres gitu. Tapi bagi kita, kalau memang kita yang sudah mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ya COVID itu ya satu alat apa ya kita untuk bisa mengalami ujian cobaan hidup gitu. Bahkan bukan cuma COVID aja, permasalahan pribadi kita juga pasti ada kan, teman. Apalagi dampak-dampaknya pandemi COVID ini juga bisa-bisa berdampak ke dalam hal-hal permasalahan pribadi kita loh. Mungkin usaha kita jadi sepi, ya jadi yang tadinya banyak jadi sedikit, yang tadinya sedikit bisa jadi minus mungkin gitu. Yang tadinya kerja jadi di PHK, yang tadinya dapat gaji maksimal jadi minimal gitu. Jadi nggak keruan semua, teman-teman. Tapi semua balik lagi, teman-teman. Apabila kita mengalami penderitaan seperti itu, ya justru dalam penderitaan itu Tuhan uji dan coba kita, Tuhan didik kita untuk bisa menjadi lebih sempurna, teman-teman. Nah, untuk apa yang tadi disebut, jadi kita itu malah jadi akan, kalau kita sudah menderita tapi tetap kita hidup dengan taat melakukan firman Tuhan, hidup dalam jalan firman Tuhan dan hidup bersama Roh Tuhan, ya kita akan jadi kaya dalam iman, teman. Gara-gara penderitaan ini tuh kita akan menjadi kaya dalam iman, kita menjadi kaya dalam bagaimana kita bertutur kata. Dari perkataan kita akan lebih bijak mungkin, ya kita akan lebih kaya dalam
pengetahuan kita, kebenaran tentang kebenaran ini kita akan lebih tahu gitu. Kita akan lebih kaya dalam kesungguhan membantu sesama kita, ya kita akan lebih kaya dalam hal mengasihi sesama kita. Nah, ini semua kan dalam hal-hal ujian, cobaan, penderitaan karena adanya pandemi COVID-19 yang bisa berdampak juga kepada permasalahan pribadi kita masing-masing gitu. Ya, jadi ya dua teman-teman. Jadi masalah COVID itu adalah permasalahan umum, tapi kalau permasalahan pribadi kita adalah permasalahan yang sifatnya punya sendiri kan gitu. Nah, dua hal ini ya akan bisa teratasi apabila kita beriman percaya kepada kitab Roma 8:28, beriman percaya kepada kitab Ulangan 8:18 tadi, beriman percaya kepada 2 Korintus 8 ayat 9 tadi, ya Tuhan justru dalam momen-momen yang terjepit oleh orang dunia dianggap terjepit, justru bisa menjadi satu peluang gitu teman, satu peluang bagi Tuhan untuk membuktikan gitu bahwa orang yang memang benar-benar taat melakukan firman Tuhan, ya kompensasinya ya janji Tuhan seperti itu gitu, ya akan diberikan kekuatan untuk menjadi kaya gitu, kekayaan, mendapatkan kekayaan ini gitu. Kekuatannya ya kekuatan dari Tuhan itu teman-teman. Cuman yang penting jangan sampai setelah Tuhan memberikan kekuatan untuk menjadi kaya ini, kita jadi ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Nanti yang itu teman-teman nanti simak di vlog saya gitu, yang di vlog saya pagi ini, nanti saya tulis di deskripsi aja teman-teman. Saya cantum itu peringatannya, itu ada di kitab Ulangan pasal 8 ayat 17-20 teman. Nanti teman-teman lihat di deskripsi aja bahwa syarat-syaratnya kaya itu ya itu, jangan sampai setelah kaya kita malah jadi ingat Tuhan lagi. Itu juga jadi bahaya lagi teman-teman. Jadi nanti teman-teman jangan lupa setelah mendengarkan sharing atau sebelum mendengarkan sharingnya, coba deskripsinya dibaca dulu aja teman-teman. Jadi intinya Tuhan mau membuat kita kaya, asal jangan kita lupa gitu. Jangan lupa bahwa yang bisa membuat kaya itu adalah Tuhan, bukan kita, bukan kekuatan kita, bukan kita mengandalkan diri kita gitu. Tapi ya memang karena kekuatan Tuhan yang membuat kita menjadi kaya, sehingga kita legowo untuk bisa membagikan kekayaan ini ya sebagai saluran berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena target Tuhan adalah bukan membuat kita kaya di dunia ini, tapi bagaimana kita menjadi kaya di akhirat nanti. Dengan cara apa? Menjadi berkat kepada orang-orang di dunia ini. Akhirnya kita mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Kita melepaskan berkat-berkat duniawi di sini, ya kita otomatis mendapatkan berkat akhirat nanti teman-teman, di alam surga nanti, sehingga kita bisa di posisi yang terdekat dengan Tuhan gitu. Kalau firman Tuhan katakan tertinggi, ada yang katakan misalnya terbesar gitu, tapi kalau buat saya ya target kita adalah terdekat di dalam surga, di dekat posisi Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.